Selamat malam Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah berbulan-bulan di rumah, yang waktu itu mungkin kita cuma perkirakan 2-3 bulan, tapi ternyata sampai sekarang kita masih di rumah aja. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kita terlepas dari kondisi apapun itu. Dan hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya rindu untuk membacakan satu bagian ayat firman Tuhan untuk kita semua. Yang terambil dari Lukas 12 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Dia bukan hanya Allah yang tahu, tetapi dia juga Allah yang provide, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama kita menyanyikan satu pujian. Bapa Surgawi memeliharaku. Karena hanya dialah satu-satunya tempat untuk kita berharap di dalam segala kondisi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami.
Engkau Allah yang bukan hanya sekedar tahu bahwa kami perlu, tetapi Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami semakin diteguhkan bahwa di dalam Kristus sebenarnya kami memiliki segala hal yang kami butuhkan, yaitu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini biarlah kami bisa bersekutu walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah kami mengalami satu perjumpaan sekali lagi bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam Kristus kita menemukan harapan kita. Di dalam Kristus Dia adalah terang kekuatan kita. Dan bahkan dari awal kita dilahirkan sampai akhir hidup kita, Dia memegang hidup kita. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu, In Christ Alone, tetapi kita akan nyanyikan di dalam bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Di dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Dia batu penjuruku, Dia teguh, dan Dia tidak pernah tergoyahkan. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya. Dalam kasih-Mu ku teguh. Yesus yang mati disalibkan, tetapi Dia bangkit dari maut dan memberikan kita semua pengharapan. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku tak dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku. Oleh darahnya ku hidup. Dan biarlah kita tidak akan takut atas maut, akan apapun juga, karena kuasa Kristus ada di dalam kita. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang kami jalani, tetapi hanya karena anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan
Dan kami bersyukur kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya sekedar para pembelajar-pembelajar di hadapan Tuhan, tetapi kami pun menjadi para pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk perenungan firman saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita yang ada di rumah kita masing-masing untuk mengambil Alkitab kita dan membuka di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-31, 34, dan 37a. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-31, 34, dan 37a. Saya akan membaca untuk setiap kita dan kita akan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat yang ke-34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat yang ke-37a, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Markus, secara khusus ketika bicara tentang topik Yesus memberi makan 5.000 orang, maka kita bisa temukan di beberapa bagian, bahkan di 4 Injil. Dari dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, dan kemudian Lukas 9 ayat 10 sampai 17, Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 13, dan kemudian Markus 6 ayat yang ke-30 sampai dengan 44. Kalau kita melihat bagian ini, dan bagian Yesus memberi makan 5.000 orang adalah kisah yang sangat-sangat terkenal, mulai dari sekolah minggu sampai orang-orang dewasa, orang-orang tua pasti tahu cerita ini. Kenapa? Karena cerita ini menceritakan bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Tetapi tahukah kita bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh 2 peristiwa yang tidak mengenakan di dalam pelayanan Yesus. Yang pertama adalah kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 dan 13. Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 dan 13, dikatakan di sana, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Sebuah peristiwa yang pertama yang tidak mengenakan di dalam pelayanan Yesus adalah sebuah realita yang harus dia terima, bahwa Yohanes Pembaptis, yang kita tahu bahwa notabene Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Kristus. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis mati, dan kita tahu kenapa dia mati. Dia dipenggal dan kemudian mayatnya diambil oleh para muridnya. Jadi ketika kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, 13, kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 misalkan, seakan-akan pengasingan diri Yesus adalah karena keletihan di dalam pelayanan. Bahkan di dalam Markus tadi katakan makan pun mereka nggak sempat. Tapi kalau kita lihat konteks lebih panjang, maka pengasingan diri Yesus bisa jadi karena kedukaan, karena meninggalnya Yohanes Pembaptis, dan dia tahu itu. Dia pergi mengasingkan diri bukan karena takut, tetapi dia pergi mengasingkan diri di dalam notabene kedukaan yang dia alami, karena meninggalnya Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua adalah terjadinya perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi. Bagaimana kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-42 misalkan. Yohanes 5 ayat yang ke-42. Saya akan baca untuk setiap kita. Tetapi tentang kamu, memang
Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini adalah sebuah perdebatan ketika bicara tentang orang-orang itu bertanya, orang itu mempertanyakan, kenapa pada hari Sabat Yesus melakukan penyembuhan? Karena hari Sabat identik bagi orang Israel adalah hari perhentian, gak boleh lakukan apapun. Tetapi Yesus menyembuhkan. Terima kasih dalam Tuhan, dua kondisi ini adalah dua kondisi yang melatar belakangi akan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, situasi yang ironis bagi saya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia tetap melakukan pelayanan. Setidaknya dua hal yang dia lakukan, yaitu pelayanan pertama ada pelayanan keselamatan jiwa. Bukankah itu tujuan Kristus datang ke dalam dunia? Yaitu dia memberitakan tentang kerajaan Allah, menyelamatkan orang-orang, dan puncaknya adalah dia mati di atas kayu salib. Terima kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat yang ke-34, dikatakan di sana, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan di situ? Yang Yesus ajarkan pasti tentang kerajaan Allah, pasti tentang keselamatan daripada Tuhan. Yang mereka dengar, yang Yesus ajarkan supaya mereka mendengar akan kabar baik itu. Ketika kita melihat akan hal ini, di tengah-tengah keletihan, di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah rasa ingin istirahat, di tengah-tengah rasa kesedihan itu, tetapi Tuhan tidak pernah lupa panggilan keberadaannya di dalam dunia ini, yaitu untuk keselamatan jiwa bagi orang-orang saat itu dan bagi setiap kita. Yang kedua, yaitu pemeliharaan raga. Terima kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa Yesus berkata gini sama muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ini seakan-akan kata perintah seperti itu. Kalau kamu harus memberi mereka makan, logikanya para murid yang harus cari makanan itu, dan kemudian para murid yang harus kasih orang-orang banyak itu makan. Tetapi ketika Yesus ngomong kamu harus memberi mereka makan, para murid hopeless seperti itu. Para murid putus asa, guru, masakan kita harus memberi mereka makan semua dan berapa banyak nominal uang yang harus kita keluarkan untuk membeli makanan itu. Dan mustahil waktu itu. Kalau sekarang kan bisa aja seperti itu ya. Kita bisa pakai aplikasi apapun, menyebarkan, memesan makanan di setiap toko roti dimanapun, untuk memberi makan, memesan di waktu yang sama, di waktu yang mepet. Tapi waktu itu enggak bisa. Mereka lihat sekeliling, enggak ada yang jual. Apalagi nominal uang yang harus mereka keluarkan begitu banyak. Mereka begitu bingung dengan kata perintah dari Yesus. Mereka hanya bisa temukan apa? Mereka hanya bisa temukan seorang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka bawa kepada Yesus. Saya coba mendalami akan seperti apa perasaan para murid ketika Tuhan berikan mereka perintah, kamu harus kasih mereka makan. Mereka yang mana? Mereka yang banyak itu. Ketika mereka ketemu seorang anak kecil ini, maka mereka datang. Saya coba membaca, mendalami perasaan para murid, mereka bawa seorang anak kecil dan mereka mungkin berkata, buset dah ini cuman ketemu seorang anak, seorang bocah, bawa juga enggak banyak. Bekal hanya dari orang tuanya untuk dirinya. Dua dilematis ini, suruh makan, kasih makan, hanya realitanya bawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita tahu dia memberi makan dan bahkan 12 bakul penuh roti. Dan mereka makan sampai kenyang. Terima kasih dalam Tuhan, seorang John MacArthur berkata gini, pada zaman itu hidup itu cukup sulit. Dan roti adalah makanan pokok yang sangat berharga. Jadi bila ada orang yang mampu melakukan mujizat luar biasa dengan menyediakan roti, maka di dalam tafsiran John MacArthur berkata, itu adalah seperti surga
bagi mereka. Jadi bukan hanya sekedar mereka lihat, oh Yesus bisa kasih kita makan. No, yang mereka lihat adalah ini seperti surga bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan roti itu sangat berharga. Dan kemudian ada orang yang bisa kasih kelipatan dari roti itu. Dan mereka bisa makan, roti itu real dan mereka makan. Dan roti itu real ketika sisa 12 bakul dan mereka lihat. Sehingga bagi mereka, ini bisa buat kita nyaman. Tetapi kondisi ini akhirnya disalah mengerti bukan? Sehingga motivasi menjadi salah. Mereka ikut lagi Yesus. Kemudian apa yang Yesus lakukan kemudian? Yesus tegur mereka. Saya ajak kita buka di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yohanes 6 ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus tahu tujuan mereka next selanjutnya, ketika mereka ikut Yesus, adalah mereka hanya mau makan, hanya mau materi. Tetapi kita kesampingkan perkara itu. Tetapi ketika kita melihat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, sesungguhnya kita melihat bahwa itulah pemeliharaan raga yang Tuhan lakukan. Dia bukan hanya bicara tentang keselamatan jiwa, tetapi pun dia melakukan pemeliharaan raga. Kamu harus memberi mereka makan. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, pelayanan gerejawi ketika saya melihat akan hal ini adalah pelayanan jiwa. Kita memelihara jiwa orang-orang yang telah diselamatkan di dalam lingkup bergereja. Memberi mereka makanan rohani. Memberi mereka makanan rohani melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui pendalaman Alkitab, melalui renungan, melalui apapun. Kita memberitakan Injil, bulan ini GKI Karawaci mengadakan bulan misi. Kita memberitakan Injil, kabar baik kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun kepada setiap orang Kristen tetapi belum mengalami pertobatan. Supaya apa? Pemeliharaan jiwa itu. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Tetapi jangan lupa, seperti Yesus lakukan, dia bukan hanya sekedar satu sisi pemeliharaan jiwa dan dia tidak peduli dengan pemeliharaan raga. Dia peduli. Bahkan dia pesankan kepada para muridnya, kamu harus. Tetapi ingat, dia tidak biarkan para murid di dalam pemeliharaan raga itu sendiri. Tetapi dia turut campur tangan, terlibat secara aktif di situ. Para murid mencari, mereka hanya menemukan minoritas seorang anak, tetapi yang Yesus lakukan adalah dia melakukan hal yang lebih besar dari hal yang minoritas itu. Pemeliharaan raga itu. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini, gereja. Yang saya maksud gereja bukan sekedar organisasi. Tetapi yang saya maksud gereja adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Gereja itu bukan hanya sekedar pelayanan jiwa. Yes, pelayanan jiwa karena itu panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Tetapi gereja pun harus juga bicara tentang pemeliharaan raga. Ketika bicara tentang gereja, jangan hanya sekedar mendirikan sebuah penimbunan materi, tapi tidak mempedulikan sekitar. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, pemeliharaan raga. Seberapa kita sebagai gereja-gereja Tuhan, itu peduli dengan pemeliharaan raga sesama kita. Karena bagi saya, baik keselamatan jiwa dan pemeliharaan raga, dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa kita buang. Salah satunya, harus berjalan bersama. Bukan hanya sekedar sebuah tindakan minor dan mana yang mayor.
tetapi dua-duanya adalah mayor. Dua-duanya harus sama. Kalau kalian dan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama dengan pemeliharaan raga itu. Bangun kehidupan itu. Lihat, buka matamu, buka telingamu, buka hatimu. Melihat seperti apa kondisi rekan-rekan sekelilingmu. Dan lakukan pemeliharaan akan raga itu. Karena itu biarlah melalui kisah ini kita diingatkan seperti Yesus lakukan. Dia melakukan keselamatan jiwa dan pemeliharaan raga. Dan kita orang-orang tebusan Tuhan, kita dipanggil untuk aktif lakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh diberikan teladan oleh Kristus sendiri. Dan salah satu teladan yang Kau tunjukkan ketika Engkau memberi makan 5.000 orang. Engkau memberikan keselamatan jiwa, mengajarkan mereka tentang kebenaran Tuhan, kabar baik daripada Tuhan. Tetapi Engkau pun juga memelihara raga, memberi mereka makan. Ketika mereka letih, ketika mereka lelah, ketika mereka lapar, ketika mereka tidak tahu mereka harus makan apa. Dan Kau tahu kebutuhan itu. Dan Kau memberi mereka makan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk diri kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekarang ini. Bapa, biarlah kami terus menjalankan amanat agung Tuhan. Memberikan dan memberitakan dan melakukan keselamatan jiwa itu. Tetapi biarlah kami pun tidak lepas untuk pemeliharaan raga. Orang-orang di sekitar kami di tengah-tengah situasi ini yang tidak mudah. Bisa jadi orang-orang yang kami kenal. Mereka mengalami pergumulan secara jasmani. Makan, minum, kebutuhan sekolah anak. Dan biarlah kami pun tidak menutup mata untuk hal itu ya Tuhan. Karena ini dua sisi mata uang yang harus sama-sama kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan berdoa buat beberapa pokok-pokok doa. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan bagi Tuhan.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan berdoa buat beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa buat perjamuan kudus yang diadakan minggu depan pada tanggal 4 Oktober secara live streaming. Kita berdoa biarlah seluruh peralatan yang dipakai boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa biarlah hati setiap jemaat dapat terarah kepada Kristus untuk mengenang akan tubuh dan darah Kristus yang telah terpecah dan dicurahkan buat setiap kita. Kita sama-sama berdoa untuk perjamuan kudus minggu depan biar boleh berjalan dengan baik. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat perjamuan kudus ya Tuhan untuk minggu depan. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau yang memimpin, menyertai akan jalannya perjamuan kudus ini ya Tuhan. Biar hati setiap jemaat dibawa untuk boleh terarah kepada Engkau. Meskipun perjamuan kudus ini dilaksanakan secara live streaming ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau menolong untuk jaringan internet yang ada ya Tuhan. Tuhan Kau menolong untuk peralatan komputer sound system yang ada ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau yang campur tangan. Biarlah perjamuan kudus ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pelaksanaan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, kita berdoa untuk program-program gereja di tahun 2021 untuk tahun depan. Agar Tuhan yang memimpin pelaksanaan program-program gereja. Dan biarlah setiap program-program gereja boleh membawa setiap jemaat boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Biarlah program-program gereja yang ada boleh membawa pertumbuhan, kerohanian bagi gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk program-program gereja di tahun 2021. Kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk program-program gereja untuk tahun 2021. Tuhan, kami berdoa biarlah Kau yang memimpin ya Tuhan untuk setiap program-program gereja yang ada dalam GKY Karawaci. Biarlah boleh membawa pertumbuhan, biarlah boleh membawa kemajuan bagi iman kerohanian jemaat-jemaat Tuhan. Dan gereja Tuhan juga boleh bertumbuh ya Tuhan. Berkati setiap para hamba Tuhan yang melayani. Berkati setiap para majelis yang melayani. Berkati para aktivis yang juga melayani dalam gereja ini. Dan berkati akan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan buat program-program gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, kita mau berdoa untuk kegiatan gereja yang dilakukan secara online. Baik kebaktian umum, kebaktian doa, youth online service, sekolah minggu, KTB yang ada di Zoom. Biarlah seluruh kegiatan gereja boleh membawa pertumbuhan, menguatkan iman, kerohanian jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kegiatan gereja yang dilakukan secara online ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang dilakukan secara online ya Tuhan. Kami berdoa ada kebaktian umum. Kami berdoa ada kebaktian doa pada hari Rabu. Kami berdoa ada youth online service pada hari Sabtu dan Minggu. Kami berdoa untuk sekolah minggu yang juga ada secara online setiap hari Minggu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap KTB yang ada di dalam Zoom ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah setiap kegiatan gereja boleh membawa setiap jemaat mengalami Kristus, berjumpa dengan Kristus, dikuatkan, dihiburkan, mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, kita mau berdoa untuk penanganan COVID-19. Agar Tuhan menolong pemerintah. Kita berdoa untuk Satuan Tugas Penanganan COVID dan tim pemulihan ekonomi. Kita berdoa biarlah COVID ini boleh betul-betul ditangani dengan baik. Dan ekonomi juga boleh mengalami pemulihan, boleh tetap stabil. Kita berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong bangsa kita, bangsa Indonesia, daripada berbagai krisis yang sedang kita hadapi. Mari kita sama-sama berdoa untuk krisis yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa ya Tuhan, biarlah terjadi pertobatan buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah banyak orang sadar bahwa hidup ini terbatas dan mereka membutuhkan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Buat presiden, wakil presiden, para menteri yang ada ya Tuhan. Beri mereka hikmat bagaimana mereka menangani krisis yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Beri mereka ide-ide kreatif untuk menangani krisis di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa, kami percaya badai pasti berlalu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang menjaga jiwa. Menjaga jiwa-jiwa di sekeliling kita. Menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Biarlah kita boleh menjadi pemelihara raga jiwa seseorang. Biarlah kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini buat kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Pada malam hari ini kita juga berdoa. Kalau saudara memiliki pergumulan pribadi, kalau saudara memiliki masalah dalam kehidupan saudara, mungkin saudara bergumul dengan keadaan ekonomi, mungkin saudara bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha saudara. Mari datang, bawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Dan kita sama-sama dengan tenang, kita berdoa, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar Engkau memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang menjadi pemelihara raga dan jiwa orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi berkat. Biarlah kami tidak hanya berfokus kepada diri kami, tetapi biar hidup kami menjadi berkat, ya Tuhan. Dan malam hari ini kami juga membawa pergumulan kami. Kami membawa masalah kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya ya Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Kau mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Malam hari ini kami percaya setiap pergumulan yang kami bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan kami percaya Kau akan membuka jalan ya Tuhan saat tiada jalan. Kami percaya saat kami putus asa, kehilangan arah. Dan kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Kami percaya ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami meletakkan, menyerahkan seluruh beban kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih untuk kita menutup kebaktian doa malam hari ini. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaktian doa pada malam hari ini. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang layak untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan. Ya Tuhan, kami memohon di akhir daripada kebaktian doa malam hari ini, biarlah Kau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, malam ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini saudara-saudara kebaktian doa malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati.